Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Andika di Inside Corner. Di video sebelumnya kita udah ngebahas bahwa di setiap tahapan hidup itu ada ujiannya. Kalau ujiannya nggak berhasil kita selesaikan, berarti itu jadi hutang dan itu akan ngeribetin hidup kita di tahap-tahapan berikutnya. Dan kita juga udah bahas bahwa salah satu solusi utama untuk kita jadinya bisa prepare dengan baik setiap ujian adalah dengan punya tujuan yang jelas. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi nih. Gimana caranya teman-teman bisa beneran tahu apa tujuan hidup teman-teman biar teman-teman bisa jadi manusia seutuhnya. Bukan jadi manusia yang sekadar jalanin hidup aja yang nggak beda daripada hewan-hewan lainnya. Kita coba bayangin lagi, kita tiba-tiba terjebak di hutan, teman-teman. Gue suka nih sama analogi ini. Kalau misalkan kita terjebak dalam hutan gitu ya, untuk tadi kita bisa tahu kita mau menuju kemana, maka yang pertama berarti kita harus tahu dulu posisi kita di mana, posisi tujuan kita di mana, apa resource yang kita punya, dan apa resource yang nggak kita punya. Oke, 4 hal ini ya, itu jadi penting banget. Contoh misalkan nih, teman-teman naik ke atas sebuah pohon yang tinggi, teman-teman ngeliat ada beberapa desa gitu ya. Misalkan teman-teman ngeliat 360, kemudian ada beberapa desa, teman-teman. Di setiap desa itu, teman-teman nyari tahu dulu dong, ini desa saya tuh yang mana ya, yang mau saya tuju. Pasti itu yang pertama. Kemudian teman-teman tentunya ngeliat posisi teman-teman, pohon itu adanya di mana. Akhirnya teman-teman tahu, kira-kira jalur mana aja nih yang bisa teman-teman gunakan untuk mencapai desa yang teman-teman tuju. Kemudian ketika teman-teman lihat ada beberapa jalur, setiap jalur ini ternyata punya medan yang juga berbeda, teman-teman. Setiap medan yang berbeda berarti butuh resource yang berbeda. Makanya jadinya penting untuk kita tahu apa resource yang kita punya dan gak punya. Contoh misalkan, teman-teman lihat, oh ada jalur yang lewat sungai, gitu ya. Kemudian teman-teman lihat resource-nya, oh ternyata saya nggak bisa berenang. Kemudian yang kedua, saya punya pengalaman buruk dengan air sebelumnya misalkan. Atau yang ketiga, teman-teman juga ternyata nggak bawa peralatan-peralatan yang bisa ngebantu untuk survive di lingkungan sekitaran sungai. Maka berarti kayaknya sungai nggak begitu cocok deh. Gitu ya. Kemudian dilihat lagi, jalur berikutnya, oh lewat padang rumput, kayaknya gampang nih. Nggak perlu banyak perlengkapan apapun, tinggal jalan aja atau lari, lurus aja itu sampai. Tapi di padang rumput biasanya itu jadi habitatnya singa misalkan. Risikonya jadinya gede. Caranya sih gampang gitu ya, tapi risikonya gede. Teman-teman ngelihat, oh kayaknya nggak bisa nih. Gue nggak punya alat perlindungan diri, mungkin senjata api atau seperti apa untuk melindungi dari singa. Oh kayaknya nggak pas juga. Dilihat lagi jalur yang lain. Oh jalur yang berikutnya ini lewat tebing-tebing. Kalau lihat tebing-tebing kayaknya nggak banyak nih hewan-hewan buas yang ada di sana. Jalurnya emang cukup sulit, tapi ternyata peralatan yang teman-teman bawa itu udah cukup. Teman-teman udah pakai sepatu untuk trekking, teman-teman punya peralatan-peralatan pendukung lainnya, berarti kayaknya jalur ini yang paling tepat. Kebayang teman-teman ya, ketika kita udah tahu tujuan kita mau kemana, posisi kita di mana, dan kita ngelihat jalur-jalur apa aja yang bisa kita lewati, dan kita bisa ngukur diri kita dengan baik, maka jelas apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan gimana? Kalau dalam kehidupan, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Cara yang pertama, tadi kan kita harus tahu dulu desa mana yang mau kita tuju, teman-teman ya. Untuk tahu desa mana yang mau kita tuju, berarti kita harus tahu ciri-ciri dari desa tersebut. Ya dong, kalau enggak akhirnya kita salah milih desa yang kita tuju. Nah, untuk tahu tentang tujuan hidup, berarti kita harus tahu dulu ciri-ciri tujuan hidup seperti apa nih yang sesuai sama kebutuhan kita. Maka berarti yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus definisin dulu. Hal yang terpenting yang mau teman-teman perjuangkan selama hidup, itu tuh berkaitan dengan apa sih? Apakah itu mungkin orang tua teman-teman? Apakah itu keluarga? Apakah itu orang-orang di sekitar teman-teman? Atau mungkin diri sendiri? Itu bisa teman-teman definisikan dulu. Jadi sifatnya ini itu tujuan hidup tuh nggak berkaitan dengan pekerjaan spesifik gitu ya. Tapi apa dulu nih hal yang terpenting? Setelah teman-teman tahu apa hal yang terpenting, teman-teman buat lebih konkret. Lebih konkretnya ini dengan definisi yang jelas. Kira-kira misalkan contoh, teman-teman pengen ngasih hal yang terpenting di hidup teman-teman adalah orang tua, tapi apa hal yang mau teman-teman perjuangkan untuk orang tua teman-teman? Itu dibikin lebih jelas. Gitu ya. Misalkan yang terpenting adalah diri teman-teman sendiri. Apa yang mau teman-teman perjuangkan untuk diri teman-teman sendiri? Gitu ya. Jadinya yang pertama, reason-nya jelas, kenapa penting untuk diperjuangkan. Yang kedua, bentuk perjuangannya itu juga jelas.
Jangan sampai kalau nggak jelas, jadinya bisa jadi gitu ya, kita udah nyasar suatu desa, tapi ternyata itu cuma fata morgana. Karena kita nggak benar-benar tahu secara spesifik apa yang mau kita tuju. Nah, berikutnya teman-teman, setelah teman-teman udah kebayang nih apa yang paling penting mau diperjuangkan dan apa bentuk-bentuk konkretnya, berikutnya adalah terkait dengan teman-teman ngejawab 2 pertanyaan ini biar jadinya makin konkret lagi dan teman-teman mudah untuk nuruninnya gitu ya. Pertanyaan yang pertama adalah, ini diambil dari bukunya Stephen Covey. Judulnya adalah 7 Habits of Highly Effective People. Di habits kedua, yaitu Begin with Ends in Mind, di situ menyebutkan bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, terutama adalah menjalani hidup kita sehari-hari, kita harus tahu dulu, kita ingin mengakhiri hidup ini sebagai apa. Atau pertanyaannya adalah, teman-teman, ketika meninggal, teman-teman pengen dikenal sebagai siapa? Sebagai siapa ini bukan sebagai dalam bentuk jabatan, bukan dalam bentuk status ya, tapi orang-orang tuh mengenal teman-teman tuh sebagai siapa sih? Apakah orang yang sangat ambisius dan juga berdampak ke orang banyak? Atau lebih ke orang yang sederhana, baik, sayang banget sama keluarganya, suka ngebantu orang-orang di sekitar, atau mungkin pengen dikenal sebagai inovator besar, atau apa gitu. Teman-teman coba jawab pertanyaannya. Pertanyaan kedua yang bisa ditanyakan adalah, apa hal di hidup teman-teman yang kalau hilang, teman-teman tuh sedihnya luar biasa, teman-teman ngerasa kehilangan banget, dan apa juga yang kalau misalkan hal tersebut tuh bertambah kebaikannya, teman-teman tuh happy banget. Teman-teman tuh rela tuh ngelakuin sesuatu demi hal tersebut gitu ya. Itu tuh apa? Kedua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, itu teman-teman coba petakan. Teman-teman tulis, kemudian teman-teman taruh masing-masing jawabannya gitu ya. Dari situ harusnya bakalan kepeta tuh. Kira-kira apa yang paling penting dan bentuk perjuangan yang harus teman-teman lakukan itu seperti apa gitu ya. Starting dari situ dulu. Nah, kemudian setelah poin-poin ini jelas, kita lanjut nih teman-teman ke step berikutnya. Nah, terkait dengan yang part tadi, tentunya teman-teman catatannya adalah bukan berarti tujuan yang mau teman-teman capai itu harus sesuatu yang wah atau sesuatu yang luar biasa. Enggak ya. Yang penting sesuatu itu tuh dalam dan teman-teman tahu pasti kenapa itu penting. Oke? Berarti sekarang part yang pertama udah selesai ya. Teman-teman udah tahu nih desa mana yang mau teman-teman tuju ketika teman-teman terjebak di hutan. Berikutnya adalah teman-teman harus tahu jalur apa aja yang tersedia. Nah, ini penting untuk teman-teman tuh tahu perkembangan zaman. Jangan sampai kita milih jalur yang ternyata udah banyak ditinggalin orang. Atau jalur yang ternyata terbukti nggak relevan lagi di zaman sekarang. Gitu ya. Misalkan contoh nih, teman-teman, cara milih jalurnya adalah, pertama, teman-teman pastiin, teman-teman milih jalur bukan jalur yang mudah, tapi jalur yang risikonya rendah. Itu ya, bukan yang mudah tapi yang risikonya rendah. Contoh misalkan, tadi teman-teman lewat padang rumput. Padang rumput mungkin mudah sekali, teman-teman tinggal jalan aja, nggak banyak hambatan apa-apa medannya gitu. Tapi risikonya tinggi, karena di situ ada singa gitu ya. Sama juga dengan pekerjaan kita, kalau misalkan kita cuma ikut arus aja gitu ya. Kita nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak belajar, nggak perlu banyak spend waktu untuk ekstra di waktu-waktu santai kita gitu ya. Itu nyaman banget, nyantai sekali, tapi risikonya gede. Risikonya adalah karir kita stuck, gaji kita nggak kemana-mana, dan kita akhirnya end up nyesalin pilihan karir kita. Itu adalah contoh pilihan jalur yang mudah tapi risikonya tinggi. Nah, kalau misalkan kita milih jalur yang tadi, yang mudah tapi risikonya tinggi, itu kita jalaninnya ya tadi nggak perlu effort, tapi bisa jadi kita malah end up nggak achieve tujuan utama yang mau kita capai, karena ada risiko besar yang nggak bisa kita handle, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita milih jalur yang effortnya besar, yang kita harus bersusah payah, tapi risikonya rendah, justru ini yang biasanya bakal ngebantu kita jadi lebih besar chance-nya untuk sukses. Contohnya gimana? Kita coba balik lagi, lihat reportnya World Economic Forum, gitu ya, karena kan kita lagi bicara tentang karir ya. Bahwa ada beberapa pekerjaan yang sedang berkembang pesat. Misalkan kita ambil contoh tentang di role data, gitu ya. Ketika kita bicara tentang role data, ini nggak banyak dipelajari ketika kita SMA bahkan kuliah. Berarti ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru berarti teman-teman harus belajar ekstra, ngeluangin waktu di mana mungkin teman-teman yang lain itu lagi pada nongkrong, lagi pada asik-asik nonton konser dan kawan-kawan. Teman-teman jadinya harus belajar. Teman-teman masih harus ikut ujian,
teman-teman harus stres setiap harinya, tapi justru risikonya rendah banget. Kenapa rendah? Karena kedepannya pekerjaan ini itu akan terus bertumbuh. Permintaannya dari market itu besar sekali, dan jadinya chance teman-teman untuk dapat kehidupan yang lebih baik itu lebih besar. Dan ini yang justru akan bisa ngebantu teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman tadi gitu ya. Mencapai ke desa yang teman-teman tuju gitu ya. Nah, jadi sekarang kita udah kebayang teman-teman ya. Teman-teman harus coba lihat dulu nih, mana kira-kira jalur yang risikonya rendah dan chance ke depannya untuk teman-teman bisa mencapai tujuan teman-teman itu besar. Itu butuh effort besar, nggak ada masalah, karena emang hidup itu ujian dan kita balik lagi harus jalanin ujian itu. Semakin berat ujiannya di masa muda justru bagus. Jadi nanti di masa tua kita bakal lebih banyak waktu untuk menikmati hasil dari ujian kita di masa muda ini. Contohnya teman-teman, ini kisah nyata, ini salah satu alumni dari Rakamin, dan gue suka banget sama ceritanya. Namanya Mas Aris Munandar. Beliau adalah lulusan SMK yang kemudian udah kerja kurang lebih 4 tahunan sebagai operator alat berat. Kebayang ya, skillnya itu udah di bidang itu. Kemudian ketika pandemi, banyak proyek-proyek berhenti kan, dan akhirnya beliau harus kehilangan pekerjaannya. Dan akhirnya ketika itu, beliau akhirnya coba nyari opsi, kira-kira apa ya skill yang harus saya pelajari biar chance saya jadinya terbuka lebar nih sebagai lulusan SMK. Kebayang ya teman-teman ya. Nah akhirnya dia milih jalur yang sulit, yaitu beliau belajar tentang digital marketing. Beliau kemudian salah satu siswa yang paling ambisius gitu ya, paling banyak tanya ketika ada homework pun dikerjakan dengan sebaik-baiknya, banyak minta feedback dan lain-lain, dan beliau juga jadi salah satu siswa terbaik. Dan nggak lama, kurang lebih hanya 2 minggu setelah lulus dari program kita, beliau langsung direkrut sebagai seorang digital marketer. Dan sekarang kurang lebih udah 2 tahun beliau berkarir di digital marketer dan udah punya kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Balik lagi teman-teman, jalurnya bukan jalur yang mudah. Ini susah, tapi risikonya kecil. Dan ini justru jalur yang akan ngebawa kita akhirnya punya kehidupan yang lebih baik dan akhirnya bisa mencapai tujuan hidup kita. Tahapan berikutnya, setelah teman-teman udah tahu desa mana yang mau teman-teman tuju dengan pasti, teman-teman juga udah tahu jalur mana yang mau teman-teman ambil, maka kemudian berikutnya adalah teman-teman harus mengukur diri teman-teman. Baik resource yang teman-teman punya, atau strength-nya teman-teman, dan juga resource yang teman-teman nggak punya, atau weaknesses-nya teman-teman. Yang tentunya nanti teman-teman bisa mengurangi weakness-nya, dan akhirnya meningkatkan strength-nya teman-teman gitu ya. Contohnya, apa nih yang harus dilakukan gitu ya, biar teman-teman bisa dapetin hal-hal tadi. Yang pertama, sekarang udah ada banyak banget teman-teman assessment personality. Ini yang paling dasar dulu. Personality ini ngebantu untuk teman-teman tuh tahu bagaimana cara teman-teman tuh secara kecenderungan untuk berinteraksi. Gitu ya. Tapi ini bukan untuk membatasi ya. Bukan berarti misalkan contoh, ternyata dari hasil assessment-nya teman-teman itu introvert, maka berarti teman-teman harus menghindari pekerjaan yang sifatnya ngomong di depan publik, leadership dan kawan-kawan. Enggak ya. Untuk punya leadership, untuk punya communication skill yang bagus, itu penting banget. Karena itu salah satu faktor yang ngebantu kesuksesan. Tapi ketika hasil kepribadian teman-teman introvert, teman-teman jadinya tahu, oh berarti saya akan lebih baik ketika saya mengerjakan pekerjaan yang sifatnya itu berurusan sama alat-alat aja, nggak berurusan sama banyak orang. Gitu. Jadi teman-teman dapat arahan gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang namanya assessment terkait dengan career style atau job style gitu ya. Teman-teman bisa ngelihat jenis-jenis pekerjaan seperti apa sih yang kira-kira menarik buat teman-teman. Contoh misalkan, ada yang sifat pekerjaannya itu adalah realistik. Realistik ini teman-teman itu suka untuk berurusan sama alat-alat, sama tools gitu ya. Teman-teman suka ngotak-ngatik, teman-teman suka ngabisin waktu sendiri itu. Biasanya tuh anak-anak orang-orang teknik gitu ya, teknik komputer, teknik perminyakan atau apapun gitu ya. Lalu kemudian ada yang sifat pekerjaannya itu enterprising. Ini orang-orang yang suka ngomong di depan umum, orang-orang yang suka nge-influence people, gitu ya. Orang-orang yang suka meeting, ngasih ide, kreatif, dan kawan-kawan, gitu ya. Itu yang enterprising. Berikutnya, misalkan ada juga pekerjaan yang sifatnya investigatif. Itu orang-orang yang suka nganalisis tuh. Jadi kalau dikasih data-data, gitu ya, dikasih fakta-fakta, dia tuh bisa tuh, critical thinking-nya dapet banget. Dia suka ngorek-ngorek informasi sampai dalam, gitu ya. Nah ini contoh pekerjaan investigatif. Jadi ada banyak jenis-jenis pekerjaan terkait dengan cara kerja gitu ya, yang teman-teman akhirnya balik lagi, teman-teman bisa dapat gambaran tentang
diri teman-teman tuh seperti apa. Nah, kaitannya gimana nih sama pekerjaan? Misalkan teman-teman nih orangnya tuh artistiknya tinggi, teman-teman suka sama estetika, gitu ya. Dan teman-teman juga orangnya investigatif, suka riset. Oh, berarti pekerjaan yang relevan, misalkan UI UX designer, gitu ya. Jadi teman-teman tahu tuh, oh iya UI UX ini berkaitan sama desain dan berkaitan sama riset. Dan saya memang suka nih sama kedua hal ini. Nah, ini bisa jadi opsi. Kebayang teman-teman ya, jadinya teman-teman tuh ada guidance gitu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan teman-teman ketiga hal tadi, mungkin kan pas awal teman-teman menentukan tujuan hidup teman-teman, itu kan sifatnya abstrak ya. Yang sifatnya tuh meaningful tadi ya, tentang keluarga mungkin, orang tua atau diri sendiri. Kemudian teman-teman turunkan menjadi tahapan yang konkret, dan ketika teman-teman kaitkan dengan kepribadian dan cara kerja teman-teman, akhirnya teman-teman bisa nemu tuh, pekerjaan apa yang sekiranya nyaman untuk saya lakukan, yang chance-nya besar untuk membuat kehidupan saya bisa lebih baik, yang akhirnya itu bisa membantu saya untuk mencapai tujuan hidup tadi. Karena bukan berarti misalkan tujuan teman-teman adalah pengen ningkatin kesejahteraan hidup dari keluarga teman-teman, maka kemudian teman-teman harus misalkan punya jabatan politik atau apa, nggak gitu ya. Jadi nggak harus benar-benar langsung berkaitan gitu sama tujuan besar tadi. Ya udah, bisa jadi teman-teman kerja sebagai UI UX designer, tapi teman-teman bekerja dengan sungguh-sungguh, punya pemasukan yang baik gitu ya, punya lingkungan yang baik, dan akhirnya itu bisa berdampak ke tujuan yang tadi teman-teman define gitu ya. Jadi kebayang teman-teman ya kalau kita kaitin dari bahasan awal kita tadi. Nah, sampai tahap ini harusnya udah jelas. Teman-teman udah tahu desa yang mau teman-teman capai, teman-teman tahu jalur mana yang mau teman-teman lalui, dan teman-teman tahu persiapan apa yang harus teman-teman bawa. Karena teman-teman tahu cara kerja yang teman-teman prefer seperti apa, cara kerja yang teman-teman nggak prefer seperti apa, jadinya semua kegambar teman-teman. Oke? Kebayang ya sampai sini teman-teman ya? Semoga di sesi ini ada banyak hal nih yang bisa diambil dan jadinya bisa terapin ke hidup teman-teman, dan semoga hidup teman-teman bisa lebih baik lagi. Kita ketemu lagi ke video berikutnya teman-teman. Gue cabut dulu. Stay tune.